Al-hadits ats-tsamin, hadis yang ke-8, masih berkaitan dengan tata cara wudu dari Amr ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya. Dia berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abil Hasan bahwa dia bertanya kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'a bitaurin. Maka beliau meminta sebejana air, kemudian berwudu untuk mereka, maksudnya untuk diperlihatkan pada mereka wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'akfa ala yadayhi min taur. Beliau tuangkan dari taur, dari bejananya ke tangannya. Faghassala yadayhi thalathan. Kemudian mencuci tangannya thalathan. Dan ingat, tangan idza utliqat, kalau disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel apapun, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Kalau dimaksud sampai siku pasti ada embel-embel di belakangnya, ilal marafiq. Paham? Faghassala yadayhi thalathan, berarti telapak tangannya. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Famadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Thalathan bi thalathi ghurafat. 3 kali dengan 3 kali cidukan. Cidukan tangan. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan kedua tangannya, faghassalahuma, kemudian mencuci kedua tangannya. Tetapi di sini tidak mutlak. Disebutkan ilal mirfaqaini. Berarti sekarang bukan tangan hanya telapak tangan, tetapi sampai sikunya. Faghassalahuma marrataini. Mencucinya 2 kali ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya lagi ke bejana, famasaha bihima ra'sah, kemudian mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara, memajukan dan memundurkan 1 kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, baru kemudian mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan secara rinci bagaimana mengusap kepala. Bada'a bi muqaddami ra'sih, dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai menuju tengkuknya. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan. Hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan sampai kembali ke tempat di mana dia memulai. Dan kalau ada yang global dan ada yang rinci, maka yang dipakai adalah rinciannya. Barakallahu fikum. Artinya, al-mujmal yuhmal, bahwa yang mujmal dibawa kepada yang tafsil. Yang mujmalnya di atas, dimajukan dan dimundurkan. Titik. Begini juga maju mundur, dari belakang ke depan, ke belakang lagi juga maju mundur. Sama kan? Belum rinci. Tetapi ini lebih rinci. Bitafsil, bada'a bimuqaddami ra'si. Dimulai dari depan kepalanya, baru kemudian jalan ke belakang, baru kemudian maju lagi ke depan. Berarti yang dimaksud dari yang mujmal ada yang tafsil ini, yang rinci ini. Wa fi riwayatin, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami pun mengeluarkan untuknya air fi taurin, dalam bejana, min sufur, dari sufur. Muttafaqun alaih. At-taur shibhut tast. Taur itu sejenis piring, tetapi dia lebih cekung. Nah, sejenis mangkuk, tapi lebih ceper. Nah, gharibul hadis. Kata-kata asing atau kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam hadis ini, pertama kalimat taurin, bi taurin min ma, bil musanna, dengan 2 titik taur. Maknanya adalah tast, bahwa al-ina'us saghir, yaitu bejana yang kecil. Berkata Zamakhsyari, huwa mudzakkar, dia adalah mudzakkar menurut ahli lughah. Yang kedua, fa akfa'a ala yadayhi. Akfa'a maknanya amala
memiringkan. Wa sabba ala yadayhi, memiringkan hingga tertuang airnya ke tangannya, itu akfa. Wa fi ba'd riwayat, dalam beberapa riwayat, ala yadihi. Lihat riwayat yang bersama kita, akfa ala yadayhi dengan musanna, dengan yadayhi, dua tangannya. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan yadihi. Mana yang sahih? Yang mufrad apa yang musanna? Qala Ibnu Hajar, tuhmal riwayatul ifrad ala iradatil jins. Bahwasanya yang ifrad, yang mufrad dibawa kepada makna jins. Artinya dua juga, tapi jenisnya tangan. Enggak disebut dua. Tangan satu saja cukup karena dia jins. Pokoknya tangannya semuanya begitu. Berarti iradatul jins kata Ibnu Hajar. Bagaimana caranya? Menuangkan air dari bejana ke kedua tangannya. Begini. Barakallahu fikum. Tetapi malah yang lebih mungkin dan lebih mudah adalah satu malah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya. Disebutkan, dituangkan ke tangannya. Kemudian mencuci. Afragal ayadaihi. Tetapi tentunya satu persatu. Tangan kanan dulu, tuangkan. Tangan kiri tuangkan. Berarti dicuci memang kedua-duanya. Tetapi satu-satu. Tangan kanan dulu, cuci. Tangan kiri dulu, cuci. Baru memasukkan kedua-duanya. Mafhum. Baik. Kenapa kok ada lafaz satu tangannya? Ya, ini iradatul jins. Yang dimaksud jinsul yad. Kalau jins mencakup semua tangannya. Iya kan? Kalau jins mencakup semuanya, yang kanan dan yang kiri. Baik. Yang ketiga, min sufrin bidhamm as-sad wa sukun al-fa, naw'un min an-nahas. Sejenis tembaga. Wallahu taala a'lam. Naw' min an-nahas namanya sufr. Yang keempat, ila al-mirfaqaini marratain. Berkata San'ani, kada fi nuskhatil Umdah. Demikianlah disebut dalam naskah kitab Umdah, Nutul Ahkam, disebutkan marratain, dua kali. Itu tidak salah. Memang lafadznya demikian dalam kitab Umdah. Walafdzul Bukhari, dalam lafadz Bukhari tentang hadis ini disebutkan marratain. Kalimat marratainnya dua kali. Marratain. Artinya kanan dua kali, kiri dua kali. Wa kada fi Muslimin, demikian pula dalam riwayat Muslim ada lafaz yang disebutkan dua kali, mukarraran, berulang. Marratain. Walam yunabbih Az-Zarkashi ila hada. Tapi Zarkashi tidak mengingatkan masalah ini. Bahwasanya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim marratain. Sedangkan dalam naskah Umdah disebutkan sekali saja, marratain, titik. Padahal dalam Bukhari, dalam Muslim disebutkan marratain. Malah sebaliknya, oleh Zarkashi dikatakan bahwa kalimat taur itu hanya diriwayatkan pada Muslim. Ada min ifradil Muslim, tidak pada Bukhari. Wa hadza wahmun minhu. Kata Syekh Abdullah Basam, ini waham, kekeliruan beliau. Karena dalam riwayat Bukhari pun ada lafaz ini ketika meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid. Naam, barakallahu fikum. Yang keempat, ilal mufraqain sudah dibahas. Berarti makna al-ijmali sekarang. Hadzal hadis yu'raf ma'nahu mimma taqaddam. Hadis ini bisa dipahami maknanya dengan hadis yang telah lewat. Dalam syarah hadis Utsman, ketika kita mensyarah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh maulanya Humran, maula Utsman bin Affan, an Utsman bin Affan. Karena kilal haditsaini yasiful wudu' al-kamil lin-nabi. Karena kedua hadis tadi sama-sama menerangkan wudu'nya Nabi yang sempurna. Hanya saja annahu yujad fi hadzal hadits ziyadah. Hanya saja
Ada dalam hadis ini ziyadah, tambahan faedah. Ziyadatu fawaid. Ziyadah makbulah dalam riwayat sahihah. Alal hadis sabiq. Yang tidak ada pada hadis yang lalu. Najmaluha bimayali. Kita ringkaskan sebagai berikut. Berarti tambahan-tambahan faedah yang ada di hadis ini yang belum ada di hadis yang lalu. Belum ada di hadis Humran Maula Utsman. Apa di antaranya sebelum kita baca? Yang paling terlihat rincian mengusap kepala. Karena di hadis kemarin tidak ada. Di hadis Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu hanya kalimat tsumma masaha bi ra'sihi, titik. Bagaimana masahannya? Tidak tahu. Ternyata rinciannya ada dalam hadis kita ini. Kita baca fawaid istafadna min hadzal hadis ghaira fawaid alladhi qabla. Kita baca faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini yang belum ada pada hadis sebelumnya. Awalan, yang pertama, sarraha huna bi anna al-madmadah wal istinshaq kanata thalathan min thalathi ghurafat. Ditegaskan secara sharih dalam hadis ini bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dalam keadaan 3 kali dengan 3 cidukan air. Terbayang bagaimana wudunya Nabi SAW setelah akfa ala yadaihi, setelah menuangkan afragha ala yadaihi, tangan sudah dicuci kedua-duanya, dan masukkan tangan kanannya ke air, atau dalam riwayat ini 2 tangannya ke bejana, kemudian masukkan ke hidung dan mulutnya sekaligus. Bisalasi ghurafat. Dan sekali lagi, kemudian sekali lagi. 3 kali cidukan. Ayo. Kalau kumur-kumurnya menciduk 3 kali, istinsyaqnya menciduk 3 kali, apakah bisa dikatakan salah ghurafat? Jadi 6 ghurafat. Sahih? Jadi 6 cidukan. Sah? Sehingga yang sahih wallahu taala alam adalah menciduk air tadi langsung untuk kumur-kumur dan masukkan sisanya ke hidung. Sehingga sekali lagi dan sekali lagi menjadi 3 kali bisalati ghurafat dengan 3 cidukan air. Tsumma istanshaqa tsumma al-madmada wastanshaqa wastansara. Thalathan bisalati ghurafat. 3 kali dengan 3 cidukan air. Yang kedua, fil hadis as-sabiq dzakara anna ghasl al-yadain kana thalathan. Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini yang tidak didapatkan dari hadis sebelumnya, yaitu bolehnya mencuci kedua tangan sampai siku 2 kali. Fil hadis as-sabiq, dalam hadis yang lewat, hadis Humran Maula Utsman ibn Affan, anna ghasl al-yadain kana thalathan. Dalam hadis itu dicuci tangan sampai siku 3 kali. Wa fi hadzal hadis, sedangkan dalam hadis ini disebutkan dalam lafaz Bukhari, lafaz Muslim sama. Marratain, 2 kali. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ada dalil ala anna ghaslul yadaini boleh 3 kali, boleh 2 kali. Asal. Faedah ketiga, salisah. Qauluhu thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Disebutkan dalam hadis ini dengan mufrad. Bukan adkhala yadaihi, tapi disebutkan adkhala yadahu dengan mufrad. Bukan memasukkan kedua tangannya, tapi memasukkan 1 tangannya. Riwayat Muslim wa aktsar riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim mufrad dan kebanyakan riwayat-riwayat Bukhari juga mufrad. Bagaimana? Apakah memang demikian mencuci muka dengan 1 tangan? Satu tangan. Atau 2 tangan. Atau boleh kedua-duanya. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ba'da dzikrihi ahadits riwayatain. Setelah menyebutkan hadis-hadis tadi 2 riwayat. Riwayat yang 1 tangan dan riwayat yang 2 tangan. Qala hiya dalatun ala anna dzalika sunnah. Ini menunjukkan bahwa yang demikian merupakan sunnah,
Artinya dengan satu tangan pun sunnah. Lakin al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur, tetapi yang masyhur, yang ditegaskan oleh jumhur kebanyakan para ulama, annal mustahab, bahwa yang dianjurkan akhdul ma'i lil wajhi bil yadain, mengambil air untuk wajah dengan dua tangan seluruhnya jami'an. Likaunihi ashal wa aqrab ila al-isbagh, karena lebih mudah dan juga aqrab ila al-isbagh, lebih dekat kepada kesempurnaan. Ambil dengan dua tangan, usapkan. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah yang lain, bahwa di hadis Humran Maula Utsman adkhala yadayhi, memasukkan dua tangannya, faghasala wajhahu, dengan dua tangan. Sedangkan dalam hadis ini lafaz Bukhari dan Muslim, bahkan aktsar riwayat al-Bukhari, kebanyakan riwayat Bukhari semuanya dengan adkhala yadahu, memasukkan satu tangannya. Adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya dan mengusap mukanya. Wasala wajhahu. Kata An-Nawawi rahimahullah, hada dalil anna dzalika sunnah, bahwa yang demikian juga sunnah. Jangan kaget kalau melihat seorang berwudu mencuci mukanya dengan tangan satu. Tidak mengapa. Tetapi jumhur, kebanyakan para ulama, alladzi qata'u bih, yang mereka tegaskan bahwa yang afdal, yang bagus adalah dua tangan, karena lebih sempurna dan lebih bisa untuk mengenakan atau mencuci seluruh wajahnya dari segala sisinya. Baik. Wa hadza aqrab ila al-isbagh. Lil faedah, supaya faedah bahwasanya kadang diriwayatkan beliau SAW mencuci mukanya dengan satu tangan. Yang keempat, qala fil hadits as-sabiq, berkata dalam hadis yang lalu, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa hadha ta'bir yumkin ta'wiluhu bi ba'd ar-ra'si. Kalau yang seperti ini kalimatnya bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan bahwa mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap kepalanya. Ini juga mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Kini juga mengusap kepala. Iya kan? Ini juga mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Walaupun sebagian sudah dikatakan mengusap kepala, maka sebagian kaum muslimin yang membaca hanya satu hadis ini saja, mereka mengira cukup sebagian kepala, yakfi, mencukupi. Pokoknya udah ngusap kepala. Ternyata alhamdulillah, hadis bil hadis, hadis dengan hadis yang lain saling menerangkan. Hadis saling menerangkan, saling menjelaskan. Maka dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu disebutkan secara rinci bagaimana mengusap kepala. Yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Kemudian diusapkan sampai ila qafah. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan sama, wamsahu bi ru'usikum, usapkah kepala kalian. Wa fi hadzal hadits sarraha bi mashihi kullih. Ternyata dalam hadis ini menjelaskan mengusap kepala itu seluruhnya. Tidak cukup sebagian saja, enggak cukup ubun-ubunnya saja, enggak cukup bagian pelipisnya saja, enggak cukup bagian kirinya saja, enggak cukup belakangnya saja, tetapi seluruh kepala. Karena al-asl fil ra's, seluruhnya. Usap kepala, ya kepala seluruhnya. Apalagi ada rincian dari hadis Abdullah bin Zaid, yaitu kalimat bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nah, wa fassala kayfiyat al-masah. Berarti dalam hadis ini kita mendapatkan faedah rincian bagaimana mengusap kepala. Wa syara' yubayyin ba'dahu ba'dan. Dan yang namanya syariat saling menjelaskan. Di sini ringkas, di situ rinci. Di sini global, di sana tafsil. Di sini mujmal, di sana mufassar. Di sini am, di sini khas. Di sini mutlak, ternyata dalam hadis lain muqayyad. Itu semua menjelaskan. Berarti yang tadinya mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang tadinya am, ternyata ada pengkhususannya, maka dibawa kepada pengkhususan. Yang tadinya global, ternyata ada rinciannya, maka dibawa pada rinciannya. Dan itu pegang kuat-kuat, karena akan dipakai dalam sekian pembahasan fiqih. Pegang kuat-kuat,
akan dipakai pada hampir sekian banyak pembahasan fiqh. Bahwa yang mujmal dibawa kepada yang mufassar. Yang mujmal dibawa kepada yang mufassar. Nah, mujmal itu global, mufassar rinci. Jangan rincinya kamu tidak pakai, mujmalnya ditafsirkan sendiri. Jangan. Baik, dan itu wallahu taala alam bisa menjawab problem yang ada pada azan. Nanti ketika kita bahas azan. Ada hadis yang global menyebutkan genapkan azan, ganjilkan qomat. Berarti kalau azan 4, 2, 2, 2 kan begitu takbir. Pada qomat jadikan satu semua, ganjil. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Rasulullah. Ala salah. Ala falah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu semua. Dengan alasan hadisnya ada sahih. Ganjilkan qomat. Iya, itu global. Ganjilkan qomat, genapkan azan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan yang rinci. Dalam hadis yang lain. Dan Abdullah bin Zaid juga. Ternyata maksudnya diganjilkan yang tadinya 4 jadi 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kecuali qomatnya. Qad qamatis salah 2 kali. Terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dirincikan. Masa kamu tafsirkan yang pertama, maknanya ganjil itu kayak gini, satu semua. Kemudian ada hadis yang seperti ini. Berarti tafsirmu bertentangan dengan hadis yang rinci ini tadi. Paham? Sehingga yang rajih wallahu taala alam adalah azan dengan rincian tadi, qomat dengan rincian tadi. Dan itu makna mengganjilkan secara rinci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu Abdullah bin Zaid. Kembali kepada kitab. Al-mujmal dibawa kepada al-mufassar. Kalau ada yang global, ada yang rinci, maka yang global ditafsirkan dengan yang rinci. Wamsahu birusikum, global. Atau ucapan Nabi, ucapan Utsman, tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi mengusap kepalanya. Titik. Ternyata dalam hadis Abdullah bin Zaid ada rinciannya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, tsumma dhahaba bihima ila qafahu, tsumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dimulai dari depan kepalanya, kemudian diusap sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan sampai ke tempat permulaannya. Itu cara mengusap kepala. Ke depan lagi. Selesai. Fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam. Maka menunjukkan dalil harusnya, wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan. Enggak cukup sebagian saja. Apalagi 3 rambut saja. Tidak ada riwayat satupun yang mengajarkan demikian. Ada beberapa laki-laki yang ganjen, tahu ganjennya? Apa bahasa Indonesianya ganjen? Sisirannya nggak mau rusak, mau nyerapi terus. Dari rumah sudah dikasih berbagai macam krim-krim supaya tidak berubah sisirannya. Sehingga kalau mau wudu diusap begitu akan rusak rambutnya. Maka gini saja, 3 rambut saja. Padahal ada qaulun, ada pendapat dari fuqaha Syafi'iyah yang seperti itu, tetapi tidak ada dalil. Enggak ada bukti-bukti kuat dari para salaf, dari para ulama, dari para sahabat bolehnya demikian. Justru sebaliknya yang ada selalu bada'a bi muqaddami ra'sihi, dan itu riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid dengan mengatasnamakan Nabi bahwa aku berwudu dengan wudunya Nabi. Lihat kalimat pertamanya. Dia meminta da'a bitaurin min ma'. Aku akan berwudu wudu'an Nabi. Aku akan berwudu dengan wudunya Nabi. Berarti dilakukan oleh beliau wudunya Nabi, mengusap kepala seluruhnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Wa bil haditsain
yadhkur 'inda al-madmada wal istinsyaq annahu yadkhul yadan wahidan. Dalam dua hadis menyebutkan tentang kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, disebutkan dalam dua-duanya satu tangan, menciduk airnya dengan satu tangan. Wa bil hadis dzakara annahu adkhala yadayhi inda ghaslihima wa masaha ar-ra's bi yadayhi. Nah, dalam hadis ini menyebutkan bahwa beliau memasukkan kedua tangannya ketika mencuci keduanya. Masaha masaha ar-ra's bi yadayhi, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, maju dan mundur satu kali. Qala Abu Dawud ahaditsus sihah kulluha tadullu ala anna masha ar-ra'si marratan wahidah. Hadis-hadis yang sahih semuanya menyebutkan mengusap kepala itu satu kali. Tidak ada dalam hadis yang sahih mengusap kepala itu 2 kali atau 3 kali. Kesalahan beberapa kaum muslimin sudah sebagian saja, sebagian kecil lagi, atau 3 rambut saja, dan biasanya 3 kali. Begitu. Ditabokin kepalanya, pok. Ada hanya ikut-ikutan dan taklid. Dia tidak mengerti hadisnya atau tidak membaca hadisnya. Padahal hadisnya sangat jelas menyatakan dengan marratan wahidah. Hadis Humran Maula Utsman disebutkan, pada hadis kita juga disebutkan. Qala Ibnu Mundir, inna sabit an Nabi SAW fil mashi, kata Ibnu Mundir, yang sabit, yang sahih dari Nabi SAW mengusap kepala itu 1 kali saja. Nah, masalah madmadah dan istinsar dengan satu tangan sudah dibahas tadi ya. Mengambil dengan tangan kanannya, masukkan air ke mulutnya, dan kemudian masukkan ke hidungnya. Ada rekaman seorang berwudu dengan air 1 gelas air mineral ini cukup. Dengan wudu seperti yang disunnahkan dalam hadis ini. Nah, siapa yang mau melihat boleh tafadhal. Nah, barakallahu fikum. Apalagi 1 gayung, lebih cukup lagi. Saya lihat sepertinya segelas ini. Baik, al-hadis sarraha bi ghasl rijlain. Yang keenam, kita dapatkan faedah juga bahwa hadis menjelaskan mencuci kaki. Wa huna lam yadhkurhu. Ada semua ghasl rijlain. Nah, al-hadis sarraha bi ghasl rijlain. Hadis menjelaskan tentang masalah mencuci kedua kaki. Sarrah, sharih, tegas, jelas. Walam yadhkurhu wa ghasluhuma min al-furud al-muttafaq alaiha. Maka walaupun tidak disebutkan 3 kali, summa ghasala rijlaihi, tidak disebutkan 3 kali. Pada hadis Humran disebutkan 3. Summa ghasala kilta rijlaihi 3. Di sini tidak disebutkan 3. Tetapi yang jelas hukumnya mencuci kedua kakinya adalah wajib. Hukumnya minal furud. Furud artinya fardu. Fardu. Dan itu muttafaq alaiha. Kewajiban yang disepakati oleh semua para ulama. Fala yakunu fi tarki dzikrihima huna. Maka pada lafaz yang tidak menyebutkan kaki bukan berarti tidak dicuci. Sudah disebutkan tadi, yang mujmal dibawa kepada yang mufassar. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Yang apa lagi? Am dibawa kepada yang khas. Karena hadis saling menjelaskan, ini hadis am. Tapi ada hadis lain yang mengkhususkan, maka yang am tadi maksudnya khusus. Ada yang global, tapi ada rinciannya, maka yang global itu maksudnya yang rincian ini tadi. Ada yang mutlak,
Tapi ada hadis muqayyad, pembahasannya sama. Maka yang mutlak tadi dibawa kepada yang muqayyad, bahwa yang dimaksud adalah dengan syarat-syarat ini tadi. Baik. Maka kalau kita mendapatkan lafaz hadis Abdullah bin Zaid tidak menyebutkan mencuci kaki, ada lafaz-lafaz yang tidak menyebutkan mencuci kaki. Tapi lafaz yang bersama kita ada. Maka walaupun tidak disebut tetap wajib mencuci kaki. Karena ada hadis lain. Ada hadis yang lain. Tidak disebutkan bukan berarti tidak dicuci. Kadang-kadang tidak disebutkan karena sudah sangat jelasnya. Karena sudah umum, semua orang tahu kaki harus dicuci. Sehingga kadang-kadang tidak disebut. Masa bira'zihi. Cukup sampai situ. Ma yadullu ala adami wujubi ghaslihima. Tidak menunjukkan tidak wajibnya. Walaupun tidak disebut, tetap para ulama sepakat wajibnya. Karena dalam hadis-hadis lain disebut kedua kaki. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian juga dicuci. Baik. Yang ketujuh. Yukhad min hadha. Diambil dari sini. Jawazu mukhalafati a'dha'il wudu bitafdil. Ba'duha ala ba'd. Kita dapatkan pula faedah. Bolehnya membedakan anggota wudu dalam pengutamaan. Bitafdil. Dalam pengutamaan. Lebih mengutamakan tangan daripada kaki. Lebih mengutamakan kaki daripada wajah. Lebih mengutamakan wajah daripada tangan. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Dari mana diambilnya faedah ini? Hah? Dari Rasulullah SAW yang lain mencuci 3 kali, tangan cuma 2 kali. Marratain. 2 kali. Sahih? Sedangkan yang lain 3 kali. Kenapa 2 kali? Ya berarti boleh membedakan. Misal, kamu habis kerja dengan tanganmu. Tangannya kotor. Adzan. Kerja. Wudu. Tentunya, kamu akan cuci tangan berulang-ulang supaya bersih. Karena habis kerja ngadon kue atau apa, harus diulang. Sampai 3 kali. Sedangkan kaki, sekali. Cukup. Karena dalam keadaan bersih dan tidak kemana-mana. Kerjanya di tempat yang bersih juga. Cukup. Yang penting dia sudah sah. Atau sebaliknya. Tangan dalam keadaan bersih. Sedangkan kaki kamu habis berjalan tanpa di lumpur sawah-sawah, pematang sawah. Kemudian sholat. Wudu. Kamu cuci tangan marratain. Cuma 2 kali. Kaki sampai 3 kali. Sampai bersih betul. Nah. Wahada tafdil. Yajuz, boleh. Jawazu mukhalafati a'dha'il wudu. Bolehnya membedakan anggota wudu bitafdil, dengan pengutamaan ba'duha ala ba'd. Sebagian diutamakan di atas yang lain. Wa anna tathlis, tetapi menigakalikan, tathlis artinya menigakalikan, huwa sifatul kamilah, itu sifat yang sempurna. Jadi kalau memang kamu ingin menyamakan 3 kali, itu yang bagus. Karena memang 3 kali itu merupakan sifatul kamilah. Wa madunaha yujzi. Dan apa yang kurang dari 3 kali, yujzi. Sah. 2 kali, semuanya 2 kali. Tidak apa-apa. Sekali. Tidak apa-apa. Kalau memang dalam keadaan masih bersih. Tidak apa-apa. Sahhat bidzalikal ahadits. Karena memang sahih hadisnya. Pernah beliau mencuci sekali. Pernah 2 kali. Pernah 3 kali. Yang ke-8. Ikhtalafal ulama'u fil bada'ah bil mashi. Berselisih para ulama tentang memulai pengusapan. Fahiyya minal muqaddam ilal muakhar. Apakah dari depan ke belakang? Ini inda Ibn Daqiq al-Id, menurut pendapatnya Ibn Daqiq al-Id dan menurut pendapatnya Imam San'ani rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa fahima ba'dhum, karena mereka memahami, sebagian mereka, fa'aqbala bihima wa adbara. Annal masha min muakhir ar-ra's ila muqaddam. Ternyata mereka melihat, bukankah hadis yang mengatakan fa'aqbala bihima wa adbara. Ini dalam hadis yang globalnya.
Apa maknanya aqbal bihima? Aqbalah kemana? Maju. Aqbal, muqbil, ke depan. Adbara, ke belakang. Berarti kalau terjemahkan fa'aqbala bihima wa adbara, apa terjemahannya? Aqbala bihima wa adbara. Maju, kemudian mundur. Berarti maju dulu, baru kemudian mundur. Ya, maju dulu dari belakang ke depan, baru mundur dari depan ke belakang. Berarti terbalik. Yang ini apa yang itu? Thumma yu'adu bil yadaini ila qafar ra's. Kemudian dikembalikan lagi dengan dua tangannya sampai ke qafar ra's. Ini barakallahu fikum terjadi perselisihan para ulama. Tetapi wallahu taala alam, yang rajih adalah melihat yang rinci. Karena yang namanya kalimat global, maju dan mundur, itu bisa saja maknanya ada majunya ada mundurnya. Boleh dibolak-balik. Tetapi kalau ada kalimat bada'a bil muqaddami ra'si, dimulai dari depan ke belakang, mana yang lebih tegas? Yang kedua lebih tegas. Adapun kalimat mengusap kepalanya maju dan mundur, tidak tegas mengatakan harus maju dulu kemudian mundur, mundur kemudian maju. Tidak ada ketegasan itu. Dimulai dari mana? Nggak ada keterangan dimulainya dari mana. Tetapi hadis yang dalam lafaz yang lain disebutkan bada'a bi muqaddami ra'si, memulai dari depan sampai ke qafah, dari qafah raddahuma hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu. Sangat jelas sekali, sangat tinggi sekali, dan ini tentunya lebih tegas. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadis at-tasi'. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun, sangat mengagumkan beliau at-tayammun. At-tayammun dari kata yamin, yakni berkanan-kanan. Sangat mengagumkan beliau. Beliau sangat suka dengan berkanan-kanan. Fi tana'ulihi, apakah pada tana'ul, memakai sendal kanan dulu, wa tarajjulihi, atau bersisir bagian kanan dulu, wa tuhurihi, dan juga dalam masalah bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya senang berkanan-kanan. Qayyadahu al-ulama, para ulama mentaqyid bahwa fi sya'nihi kullih, bukan kullihi secara keseluruhan. Tapi kan katanya kullih kan seluruh. Iya, tetapi seluruh yang baik-baik. Sebab yang jelek akan disuruh yang kiri. Seperti al-istinja dengan tangan kiri. Masuk ke kamar mandi dengan tangan kiri, dengan kaki kiri. Demikian pula keluar dari masjid. Sehingga maksudnya fi sya'nihi kullih, yakni fi sya'an kullihi, yang baik-baik, yang yumtadah, atau yang terpuji, atau yang bagus. Kita lihat makna-makna kalimat. Pertama, kalimat yu'jibuhu at-tayammun. Makna yu'jibuhu ayufaddil, menyukai. Taqdimul ayman alal aisar. Beliau sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dan ini tentunya dibahas hadis ini dalam kitab Taharah. Karena apa? Karena kemarin kita bahas bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adkhala yaminahu, masukkan tangan kanannya. Sehingga ketika mengambil air untuk hidung, untuk mulut, juga dengan tangan kanannya. 6. Dan memulai yang mana? Kanan atau kiri? Tangan dan kaki. Tangan kanan dulu, baru kiri. Kaki kanan dulu, baru kiri. 6. Dzukira am lam yudkar, apakah disebut ataupun tidak disebut?
maka kita tahu memulainya dengan yang kanan. Dari mana? Dari hadis ini. Kadang-kadang beberapa hadis nggak disebut. Beliau mencuci kedua tangannya. Iya kan? Faghasala yadaihi salasa marratin. Mencuci kedua tangannya. Faghasala rijlaihi. Mencuci kedua kakinya. Mana dulu? Karena tidak disebut dalam lafaz-lafaz hadis. Tetapi cukup dengan hadis ini, maka berarti ketika mencuci tangan, tangan kanan dulu. Ketika mencuci kaki, kaki kiri, kaki kanan dulu. Ketika mencuci yang lainnya, yang berpasangan, maka kanan dulu baru kirinya. Kullu fi'l yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Semua perbuatan-perbuatan yang disukai. Ini ucapan siapa? San'ani. Qala San'ani, berkata San'ani, bahwa setiap perbuatan yang dicintai, ini perbuatan baik, oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah atau Rasulnya, fahuwa yadullu ala masyru'iyatihi, maka itu menunjukkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisyarikah bainal ijab wan nadb. Setiap fi'il yang disukai Nabi atau setiap fi'il yang disukai Allah, maka itu disyariatkan. Kalimat masyru' disyariatkan bisa nadb, bisa al-fard atau wajib. Wujub. Disyariatkan artinya sesuatu yang memang digariskan dalam syariat. Kalau dikatakan Nabi suka, syariat itu bukan syariat. Syariat. Karena Nabi suka. Yu'jibuhu tayammun. Nabi suka berkanan-kanan. Maka itu sunnah. Atau lebih tepatnya disyariatkan. Karena kalimat disyariatkan lebih umum. Bisa jadi dianjurkan, nadab, mandub, bisa jadi diwajibkan. Yang jelas disyariatkan. Itu lebih enak kita mengucapkan masyru' karena belum dibahas wajib atau tidak wajibnya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan atau yang disukai, maka itu masyru'. Imma wajibun wa imma mandub. Qala As-San'ani kullu fi'lin yuhibbuhu Allah aw rasuluhu fahuwa yadullu ala masyru'iyyatihi lisyarikati, dan mencakup berserikat antara ijab dan nadab. Ijab itu kewajiban, nadab anjuran. Artinya kadang wajib, kadang anjuran, pokoknya disyariatkan. Ahabul thiyab, yang paling disukai pakaian oleh Rasulullah SAW, al-qumsan. Dan warna yang paling disukainya putih. Masyru' ghair masyru'? Masyru'. Karena diriwayatkan bahwa Nabi suka. Ahabul thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah al-qumsan, qamis. Dan yang paling disukai dari warnanya al-bayad, yang putih. Maka itu masyru'. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah jibiliyah atau itu adalah perkara adat Arab saja, tidak bisa. Kenapa? Karena itu masyru'. Sesuatu yang disukai oleh Nabi, maka itu syariat untuk Islam atau untuk kaum muslimin. Yang kedua, fi tana'ulihi, dari kata na'al. Na'al bermakna sendal. Tana'ul memakai sendal. Lubsu na'alihi, memakai sendalnya. Yang ketiga, wa tarajjulihi. Tarajjul tasrih sya'ar, menyisir rambut. Rambut kepala. Sya'ru ra'sihi, termasuk lihyatihi bil misht, dengan sisir. Menyisir rambut bagian kanan dulu, baru kirinya. Jenggot sisir kanan dulu, baru kirinya. Ya, kalau sisir jenggot kanan dulu. Wahada tarajjul, disebut dengan tasrih. Yang keempat, tuhurihi bi dhammit ta. Yang keempat, tuhur atau tuhur. Mal farq bainahuma? Masih ingat? Kalau tahur airnya, kalau tuhur perbuatannya. Bi dhammit ta, dengan dhammah ta. Ayat tatahur maknanya adalah fi'ilnya, perbuatan tatahur ketika beliau bersuci, mulai yang kanan-kanan.
wa yashmulul wudu wal ghusl wa izalatin najasah. Tuhur lebih umum daripada wudu. Karena bersuci mencakup wudu juga, mencakup mandi, dan mencakup izalatun najasah, membersihkan najis. Semuanya tuhur. Yang kelima, wa fi sya'nihi kullih. Sudah kita katakan tadi qayyadahu al-ulama. Bimadza? Bil asya' al-mustatabah. Tentunya kalau tanpa ada dalil, enggak berhak manusia walaupun ulama mengqaid hadis-hadis Rasulullah SAW, kan begitu. Tetapi di sini ada dalil-dalil dan ada qarinah-qarinah bahwa Rasulullah SAW kadang menyuruh kiri. Apa saja yang disuruh kiri? Ketika istinja disuruh pakai tangan kiri. Ketika masuk kamar mandi disuruh tangan kiri. Ini katanya fi sya'nihi kulli senang kanan. Ini kok disuruh kiri? Oh, berarti kata para ulama, yang dimaksud dengan fi sya'nihi kulli ay minal asya'il mustatabah. Minal asya'al mustatabah. Mustatabah dari kata tayyib. Mustatabah ay tayyibah. Kahadil amsilatil madhkurah. Seperti misal-misal yang disebutkan. Contoh-contoh yang disebutkan. Wudu, tarajjul, tana'ul, ila akhirih. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa fi sya'nihi kullih 'amun makhsus. Fi sya'nihi kullih, ini adalah kata atau lafaz yang sifatnya umum tetapi dikhususkan dengan dalil-dalil lain. Bimithli dukhulil khala, seperti masalah masuk ke kamar mandi. Wal khuruj minal masjid, seperti keluar dari masjid. Wa nahwihima, dan juga yang seperti itu. Mimma yabda fihi bil yasar, dari perkara-perkara yang memang disuruh untuk memulainya dengan kiri. Baik. Di sini dikatakan amun maksus. Hadisnya am tetapi ada pengkhususnya. Dan sudah kita katakan pada kajian yang lalu, kalau ada hadis am terus ada hadis yang maksus, maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Kalau ada hadis mutlak kemudian datang hadis muqayyad, maka hadis yang mutlak tadi diqaid dengan hadis yang muqayyad. Kalau ada hadis yang mujmal, global, ada hadis yang mufassar, maka yang global tadi dibawa kepada yang mufassar. Nggak boleh ditafsirkan secara globalnya. Witirkan azan, ini global. Tetapi ada yang rinci. Kalau engkau witirkan qomat, maksud saya, genapkan azan, witirkan qomat, itu global. Tapi ada hadis yang menyatakan ucapkan ini, ucapkan ini, ucapkan ini. Mana yang detail? Yang kedua lebih detail. Yang tadi mujmal, genapkan azan, witirkan qomat. Ternyata diajarkan pada qomat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Kedua kali Allahu Akbarnya. Ini maksudnya. Dirincikan, yang tadi 4 jadi 2. Yang tanya 2 jadi 1. Dan qomatnya dibaca 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan seperti mereka yang membawa hadis yang witir saja. Witirkan kok berarti Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Hayal salah, hayal falaq, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu semua. Punya dalil. Ini dalilnya. Suruh witir. Iya, itu mujmal. Tetapi ada hadis yang merincikan bagaimana caranya azan, bagaimana caranya qomat, dan diajarkan lafaz-lafaznya. Maka tentunya yang tadi maksudnya witir tadi seperti ini. Seperti yang dirincikan tadi. Ala kulli hal, itu contoh saja bahwa hadis yang mujmal, kalau ada hadis yang mufassar yang dirincikan, maka dibawa kepada yang mufassar. Qala al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Min fadli ummahatil mu'minin, di antara keutamaan ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridai mereka, para istri-istri Nabi, mereka memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan. La siyama al-hafidhah al-alimah as-siddiqah bint as-siddiq,
Khususnya, lebih-lebih lagi, seorang wanita yang hafizah, penghafal, al-alimah, yang alim, berilmu, yang dijuluki siddiqah, yang memiliki sifat siddiq seperti bapaknya. Siddiqah binti Siddiq. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa di antara keistimewaan mereka? Annahunna rawaina lil umma min af'alin Nabi SAW. Bahwa mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua perbuatan-perbuatan Nabi di rumahnya. La siyama al-af'al manziliyah, tentunya khususnya af'al manziliyah. Siapa yang lebih sering ketemu Nabi SAW? Ya istrinya. Siapa istri yang paling dicintainya? Ya Aisyah. Dan itu hadis sahih. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Para sahabat yang bertanya tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, menyatakannya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Abuha, bapaknya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya Aisyah, karena keilmuan, kecerdasan yang Allah berikan, dan kuatnya hafalan yang Allah berikan, beliau termasuk mukthir. Termasuk di antara mukthirina fil hadis. Di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Khususnya hadis-hadis yang disifati dengan manziliyah. Akhbar manziliyah. Hadis-hadis yang sifatnya perbuatan Nabi di rumah. Bagaimana Nabi tidurnya, bagaimana bangun tidur, bagaimana begini, apa yang dilakukan ketika malam, apa yang dilakukan ketika pagi, apa yang dilakukan di rumahnya ketika datang dari safar. Itu semua riwayat-riwayat dari istri-istri Nabi SAW. Khususnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. La siyama al-af'al al-manziliyah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya manziliyah, yang di rumah. Karena tidak ada yang tahu para sahabat kecuali istrinya. Maka barakallahu fikum, kalau sampai dijatuhkan istri-istri Nabi, sebagaimana Syiah mencerca Aisyah dan para istri-istri Nabi, maka akan hilang sekian banyak hadis yang khususnya adab-adab seorang di rumah. Akan hilang semua. Barakallahu fikum. Allati la yattali' 'alaiha ghaira ahli baitihi. Karena tidak ada yang melihatnya kecuali istrinya. La yattali' 'alaiha ghairu ahli baitihi. Tidak akan ada yang melihatnya di rumah beliau kecuali istri-istrinya atau keluarganya. Rawaina ilman katsira. Beliau meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Fahuna Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bagaimana Nabi senang berkanan-kanan. Mungkin ada yang menjawab, tapi kan ahli bait juga cukup. Kalau Syiah mencaci maki Ummahatul Mukminin, tidak apa-apa. Tentang masalah rumah, ahli baitnya kan tahu keluarganya. Kan mereka mengagung-agungkan ahli bait. Bagaimana kita jawab? Apakah Rasulullah SAW ketika bersama istrinya Fatimah ikut di dalamnya? Apakah ketika Rasulullah SAW bersama istrinya di kamarnya, apakah Ali ikut di dalamnya? Atau Hasan dan Husain? Ya tentunya tidak. Maka riwayat-riwayat tentang apa yang ada di kamarnya tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Ayyuhuma aqrab, mana yang lebih dekat? Tentu yang lebih dekat adalah istri-istri Nabi. Karena ketika masuk di kamarnya hanya istrinya yang tahu. Rasulullah SAW bangun tidur tengah malam kemudian bersiwak. Dan itu sunnah. Ketika bangun malam, siwak. Ketika Rasulullah SAW bangun malam kemudian pergi dari rumahnya, diikuti oleh Aisyah. Kemana gerangan Rasulullah SAW? Ternyata ke kuburan Baqi'. Kemudian mendoakan kaum muslimin dan pulang ke rumahnya. Siapa yang tahu kalau ternyata ziarah kubur itu disunahkan malam? Ya dari istrinya. Ketika aku meraba-raba Rasulullah SAW, tiba-tiba aku memegang kaki beliau dalam keadaan sedang tegak dan mengucapkan, Allahumma inna as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Itu juga diriwayatkan ketika salat malam. Di mana? Di kamarnya. Siapa yang tahu? Istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha atau istri yang lain.
Maka barakallahu fikum. Ini keutamaan istri-istri Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memuliakan mereka karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa istri-istri beliau nanti di akhirat adalah istri-istrinya juga yang di dunia, atau istri dunia akan menjadi istri Rasulullah SAW di akhirat. Kembali kepada kitab. Fahuna Aisyah tukhbiruna an adatin Nabi. Di sini Aisyah mengkabarkan kepada kita adat kebiasaan Nabi SAW. Al-muhabbabah ilaihi, yang sangat disukai olehnya. Wahia taqdimul aiman, yaitu mendahulukan kanan. Fi labsi na'lihi, dalam memakai sandal. Wa mushti sya'rihi, dalam menyisir rambut. Wa tasrihi, atau merapikannya. Wa tatahurihi minal ahdath, dan juga ketika beliau membersihkan dirinya dari hadas-hadas. Bahkan termasuk mandi, disiramkan sisi kanan dulu, baru kemudian disiramkan sisi kirinya. Wa fi jami'i umurih, dan pada seluruh urusan-urusan beliau, al-mustatabah. Jangan lupa itu. Qaid itu penting. Wa fi jami' umurihi al-mustatabah at-tayyibah allati min naw'i ma dzukir, yakni yang termasuk jenis apa yang sudah disebut. Kalabsil qamis, seperti memakai baju, masukkan tangan kanan dulu. Memakai celana, masukkan kaki yang kanan dulu. Wan naum ala syiqqil ayman, tidur di sisi kanannya, di bawah. Wa fi al-akl, dengan tangan kanan, wa syurb, dengan tangan kanan, wa nahwi dzalik, dan juga yang sejenis itu. Kullu hadza min bab at-tafa'ul al-hasan. Semua itu dari bab at-tafa'ul al-hasan. Tafa'ul adalah harapan atau dugaan baik. Wa tashriful yamin 'alal aisar, dan juga mengutamakan kanan di atas yang kiri. Mengutamakan yang kanan di atas yang kiri. Kalau sudah diberitahu adab-adab ketika istinja dengan tangan kiri, ketika yang qadarah, yang kotor-kotor dengan tangan kiri, maka tangan kanan kita lebih bersih. Ini tafa'ulul hasan. Berharap kebaikan. Dan juga tentunya sebelum itu, berharap kebaikan karena itu sunnah. Berharap kebaikan karena itu sunnah Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, pasti baik. Itu namanya tafa'ul. Dan Nabi menyatakan, yu'jibuni al-fa'lu. Aku sungguh sangat kagum dengan al-fa'al. Al-fa'al itu dugaan baik. Sedangkan sebaliknya, dugaan jelek itu yang tidak disukai. Apa namanya dugaan jelek? Anggapan sial. Ini hari ini. Wah, ini hari sial ini. Jangan-jangan akan terjadi kejelekan. Jangan-jangan akan terjadi ini. Itu kebalikannya fa'al. Tetapi Nabi menyatakan, yu'jibuni al-fa'al. Dan akan dibahas insyaAllah dalam kitab Fathul Majid, insyaallah. Seharusnya tidak menganggap sial pada hari, pada jam, pada waktu, pada benda, pada sesuatu apapun. Harapkan kebaikan. Itu yang dikatakan tafa'ul. Insyaallah khair. Tapi ini anginnya menakutkan. Mudah-mudahan angin baik. Ini kalau harapan ini namanya fa'al. Kalau kita ikut Nabi, apa sih bedanya minum dengan tangan kanan, dengan tangan kiri? Kayaknya sama aja. Artinya engkau tidak memiliki al-fa'al. Harusnya ada tafa'ulil hasan. Ada tafa'ul hasan. Kalau mengikut Nabi pasti baik. Pasti ada hikmah. Apa? Wallahu alam. Kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Yang jelas kita berharap akan ada kebaikan. Yang kedua, karena tadi kiri untuk yang jelek-jelek, kanan untuk yang baik-baik, maka tentunya yang kanan lebih kita harapkan sehat, bersih. Apa yang ketiga? Yang ketiga, keutamaan kanan di atas kiri. Secara umum. Sehingga ketika ngambil shaf, diutamakan mereka ngambil depan yang kanan. Kanannya imam. Karena keutamaan. Nah, barakallahu fiikum. Sehingga berkait dengan ini, disebutkan dalam hadis
yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala kilta yadayhi yamin. Kedua tangannya kanan. Kalau disebut dua-duanya, disebutnya kanan dan tangan yang lainnya. Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kesan kiri itu lebih rendah daripada kanan. Tangan Allah semuanya mulia. Yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kirinya. Artinya yang satu dengan yang satu sama mulianya. Sehingga ketika berapa orang bertanya, Ustaz, ini bagaimana? Di sini ada menyebutkan satu tangan kanan, satu tangan kiri. Di sini katakan tangannya semua kanan. Artinya, ketika berbicara tangan yang satu dengan tangan yang lain, bagi Allah sama mulianya. Tidak sama dengan tangan kita. Yang kiri lebih rendah dari tangan kanan. Mafhum? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kembali kepada kitab. Wa amal asya al-mustaqdarah. Adapun perkara-perkara yang mustaqdar, yang qadar, yang qatar, fal ahsan an tuqaddim fiha al-yasar. Maka yang afdal atau yang baik untuk dipakai tangan yang kiri atau untuk mendahulukan yang kiri. Mau buang hajat, dahulukan yang kiri. Mau keluar dari masjid, masjid tempat mulia, berarti kita keluar ke tempat yang jelek karena masjid tempat mulia. Maka dengan kaki kiri ila akhirih. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil istinja bil yamin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang istinja dengan tangan kanan. Istinja membersihkan kubul atau dubur dari najis tidak boleh dengan tangan kanan. Demikian pula memegang kemaluan. Wa naha an masjid dzakar bil yamin. Melarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Enam. Li'annaha litayyibat. Karena tangan kanan untuk yang baik-baik. Maka kalau buang hajat, kalau kamu buang air, pegang dengan tangan kiri. Dan istinjanya pun dengan tangan kiri. Maka al-yamin lit-tayyibat, tangan kanan untuk yang baik-baik, atau bukan hanya tangan, pokoknya yang kanan untuk yang baik-baik. Wal yasar, sedangkan yang kiri lima siwa dzalik, untuk yang selainnya. Intaha al-ma'na al-ijmali. Na'khudh al-fawaid. Istafadna min hadzal hadits fawaid. يؤخذ من هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. أولا أن تقديم اليمين للأشياء الطيبة. Mendahulukan tangan kanan, di faedah pertama, mendahulukan tangan kanan adalah untuk perkara-perkara yang baik. Wal afdal syar'an, yang baik dan afdal secara syariat. Wa aqlan, secara akal. Wa tibban, secara kedokteran. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, qa'idatus syara', kaidahnya dalam syariat, al-mustamirrah, yang terus-menerus. Mustamirrah, terus-menerus. Kaidah syariat yang terus-menerus menyatakan istihbabul bada'ah bil yamin. Dianjurkannya memulai sesuatu dengan tangan kanan. Atau dengan yang kanan. Kullu ma kana min babit takrim. Semua apa yang termasuk babut takrim, perkara-perkara mulia. Wa tazyin, perkara-perkara indah, maka mulai yang kanan. Wa ma kana bi dhiddiha, adapun yang selainnya atau lawannya, istahabba fihi tayasur, maka dianjurkan untuk berkiri-kiri. Tayasur lawannya tayammun. Yang kedua, inna ja'la al-yasari al-asya' al-mustaqdarah huwa al-alyaq syar'an wa aqlan.
bahwa menjadikan tangan kiri untuk perkara-perkara yang jelek atau menjadikan yang kiri, nggak mesti tangan, untuk perkara-perkara yang jelek, yang kotor, itu alyak, sangat pantas. Sepertinya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Layak. Alyak maknanya layak. Alyak syar'an wa aqlan. Itu sangat layak, sangat pantas secara syariat maupun secara akal. Secara syariat maupun secara akal. Secara syariat jelas, karena hadisnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Bagaimana secara akal? Secara akal, kalau kita memakai yang kotor-kotor dengan tangan kiri, maka ketika kita makan dengan tangan kanan, bersih. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kita merasa jijik. Ini kan tadi habis memegang sesuatu yang jorok, yang kotor. Baik, itu akal. Sehingga alhamdulillah, syariat ini sangat-sangat cocok dengan akal yang sehat. Kalau ada tidak cocokan dengan akal, imma riwayatnya mungkin lemah, dhaif, bukan hadis sahih, atau kalau hadis itu sahih, akal dia yang salah. Akalnya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Sebab kalau akalnya sehat, nggak mungkin bertentangan. Karena semua apa yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah sangat-sangat sempurna dan sangat ma'qul. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau menulis kitab khusus, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Judul kitabnya, tidak adanya pertentangan antara nukilan dengan akal. Tidak ada pertentangan. Sehingga kadang-kadang terlihat seakan bertentangan. Ternyata setelah diselidiki, itu bukan dari hadis. Ada lagi kelihatan bertentangan, ternyata akalnya yang tidak sehat. Akalnya orang yang gila. Atau akalnya orang tidak beriman. Nggak mungkin masa ke Baitul Maqdis semalam. Harusnya berjalan dengan sebulan. Ini semalam saja mustahil, nggak masuk akal. Bertentangan dengan akal, kata orang-orang Quraisy, musyrikin. Kenapa nggak percaya? Karena mereka nggak percaya dengan adanya Zat yang maha kuasa, yang kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Iya kan? Sehingga tidak masuk akal mereka. Masa nggak mungkin? Tapi akalnya orang beriman, ya sangat mudah. Karena Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah. Sampaikan dia ke Baitul Maqdis, sampai. Selesai itu. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan faedah yang kedua, bahwa dijadikannya yang ini untuk yang baik-baik, yang kanan, yang kiri untuk yang jelek-jelek, ini sangat alyak secara akal dan secara syar'i. Dan semua syariat tidak bertentangan dengan akal. Yang ketiga, inna syar'a asy-syarifa ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim min al-adrar. Faedah yang keempat, faedah yang ketiga, bahwa syariat yang mulia ini datang, Allah turunkan, dibawa oleh Rasulullah SAW untuk apa? Bukan untuk memberatkan. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Toha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk memberatkanmu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Disebutkan bukan untuk memberatkan, tetapi li islahin nas, untuk memperbaiki manusia, untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa tahdhibihim, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik. Wa wiqayatihim, dan melindungi mereka minal adrar. Berarti syariat ini datang untuk melindungi manusia dari kejelekan. Jangan pakai tangan kanan kalau jangan pakai tangan kanan kalau kamu akan beristinja, tangan kiri. Nah, ketika makan tangan kanan. Sehat apa enggak sehat? Sehat. Berbeda dengan mereka yang tidak mengerti hal itu. Kotor tangan itu, bersih juga tangan itu, makan pakai tangan itu juga. Berarti alhamdulillah, syariat Allah turunkan adalah untuk perbaikan manusia,
untuk mendidik mereka, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik, dan untuk melindungi minal adrar. Melindungi dari darar, dari kejelekan-kejelekan, dari penyakit-penyakit. Yang keempat, annal afdal fi taqdimil wudu mayaminal a'dha ala mayasiriha. Faedah yang keempat, faedah yang berkait dengan pembahasan. Yang berkait dengan bab. Ayo bab. Bab apa yang sedang kita bahas? Nah, tentang masalah wudu babnya. Atau kitab taharah. Maka faedah yang berkait dengan itu, kenapa hadis ini dimasukkan? Karena yang afdal dalam taqdimil wudu, yang afdal dalam memulai membersihkan anggota wudu adalah mayaminil a'dha, yang kanan-kanan dari anggota badan. Didahulukan ala mayasiriha, dahulukan dari yang kiri. Mencuci tangan kanan dulu baru tangan kiri. Fa'afragha ala yadayhi faghasalahuma 3 marratin. Dituangkan kedua telapak tangannya. Kalau enggak bisa langsung dua-duanya, bagaimana? Mana dulu? Ke kanan dulu. Tuangkan ke kanan. Setelah itu tuangkan ke kiri. Baik. Itu enggak ada dalam hadis. Dalam hadis itu enggak ada. Tapi ada dalam hadis Aisyah. Rasulullah SAW yu'jibuhu at-tayammun bitana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi. Baik. Demikian pula ketika mencuci kedua tangannya sampai siku. Tangan kanan dulu baru kiri. Demikian pula kaki. Baik, pertanyaan sekarang, bagaimana wajah? Apa kanan dulu baru kiri atau langsung dua-duanya? Wajah satu apa dua? Satu. Kalau wajah satu, maka tidak mengapa langsung kedua-duanya sesuai dengan hadis yang dengan kedua tangan. Tetapi ada hadis yang menyebutkan fa'adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya dan kemudian mencuci wajahnya. Nah, kalau tangan satu tidak bisa langsung dua-duanya. Ya kan? Kalau tangan satu, mana dulu? Kanan dulu, baru kiri. Baik. Nah, berkata An-Nawawi rahimahullah, ajma'a al-ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Telah ijma', telah sepakat seluruh para ulama secara ijma' bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Man khalafahuma fatahul fadl. Siapa yang menyelisihinya, maka dia kehilangan keutamaan, kehilangan fadilah. Tetapi apakah sempurna wudunya? Naam, tamma wudu'uhu, tetapi wudunya sempurna. Qala fil Mughni, berkata dalam Mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Kata sahibul Mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Tidak diketahui atau la yu'lam fi adamil wujub khilaf. Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah tidak wajibnya. Ada khilaf. Artinya semua sepakat bahwa itu tidak wajib. La yu'lam fi adamil wujub khilaf. Jadi enggak ada yang bilang wajib. Semuanya bilang anjuran. Yu'jibuhu at-tayammun. Bahkan kata sahibul Mughni, aku enggak tahu adanya khilaf. Artinya sepakat. Sebagaimana An-Nawawi menyatakan ajma' al-ulama bahwasanya mengutamakan tangan kanan, anggota kanan itu adalah sunnah fil wudu. Intah. Cukup sampai sini.